Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan Ibu di channel video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran PKN kelas 3 tema 4 subtema 1 dengan materi kewajiban dan hakku di rumah. Namun sebelumnya, tak lupa-lupa Ibu ingatkan lagi supaya Ananda semua selalu ingat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetaplah berusaha untuk berada di rumah saja. Selalu pakai masker. Cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir. Usahakan jaga jarak 1,5 meter paling kurang dengan orang lain. Hindari kerumunan atau berkumpul dengan teman-teman atau siapa saja. Baiklah Ananda, kita mulai saja pembelajaran kita. Kamu perhatikan gambar berikut. Ya, kamu tahu ini adalah gambar keluarga Siti. Siti dan ayahnya sedang berada di meja makan. Kamu baca teks berikut. Fahami isinya. Ya, selesai. Sekarang coba kamu perhatikan. Apa inti dari bacaan tersebut? Ya, betul. Di sini dijelaskan tentang kewajiban Siti atau ada hak yang diterima Siti. Nah, sebelumnya kamu tahu apakah itu kewajiban atau dan hak? Nah, sekarang coba perhatikan. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sementara hak artinya sesuatu yang harus kita terima atau sesuatu yang akan kita terima. Nah, dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Artinya, apabila kita melaksanakan kewajiban dengan benar, maka kita pasti akan memperoleh hak. Begitu juga sebaliknya. Jika kita menginginkan hak, maka kita harus melakukan terlebih dahulu kewajiban. Nah, pelaksanaan antara kewajiban dan hak haruslah seimbang. Dengan melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang, berarti kita telah mengamalkan Pancasila, yaitu sila kelima. Coba kamu sebutkan apa bunyi sila kelima. Ya, betul. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh kewajiban anak di rumah. Nah, kewajiban anak di rumah ini bisa kita bagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama, kewajiban terhadap orang tua, kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap makanan dan minuman yang kita peroleh, kewajiban terhadap pakaian dan rumah, kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan, dan banyak lagi kewajiban yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu contoh dari kewajiban anak di rumah. Yang pertama, contoh kewajiban terhadap orang tua. Ya, 1. Mematuhi perintah dan nasihat ayah dan bunda. Jadi, sebagai seorang anak, kamu harus selalu patuh terhadap perintah dan nasihat ayah dan ibunya. Dengan begitu, berarti kamu sudah melakukan satu kewajiban. Dan juga kamu juga harus menyayangi ayah dan ibu. Selalu menghormati ayah dan ibu. Selalu mendoakan ayah dan ibu untuk hal-hal yang baik. Kemudian, yang terpenting, tetap menjaga nama baik orang tua. Jangan dengan sikap kamu, nanti nama orang tua kamu akan tercemar. Nah,
antaranya beberapa contoh kewajiban yang dapat kamu lakukan di rumah terhadap orang tua. Selanjutnya kita lihat lagi contoh kewajiban yang bisa kamu lakukan terhadap diri sendiri. Yang pertama, jaga kebersihan badanmu. Kemudian, jaga tubuhmu agar tetap sehat. Bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap sehat? Mandi 2 kali sehari, makan makanan yang bergizi, lakukan olahraga teratur. Dengan begitu, kamu telah menjaga tubuhmu agar tetap sehat. Kemudian, beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat juga merupakan kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, ini sudah tadi makan makanan bergizi agar tubuh tetap sehat. Selanjutnya, apa pula kewajiban terhadap makanan? Nah, jadi terhadap makanan, kita juga punya kewajiban. Yang pertama, memilih makanan yang sehat. Jangan asal makan makanan saja. Karena nanti bisa menyebabkan diri kita menjadi sakit. Nah, selanjutnya, yang merupakan kewajiban terhadap makanan lagi, kita harus selalu bersyukur atas semua makanan yang ada. Selanjutnya lagi, mengambil makanan secukupnya. Jangan nanti kamu ambil makan banyak-banyak, ternyata tidak habis. Dengan seperti itu, kamu tidak melakukan kewajiban. Itu namanya kamu boros. Nah, menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil. Sebagai seorang Muslim atau agama lain pun, tetap membaca doa sebelum dan sesudah makan. Berikutnya kita lihat lagi contoh kewajiban terhadap pakaian dan rumah. Jadi terhadap pakaian dan rumah kita juga mempunyai kewajiban. Mengenakan pakaian dengan hati-hati. Jangan gunakan pakaian dengan tergesa-gesa sehingga nanti menyebabkan pakaian kita bisa menjadi sobek. Menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Jadi jangan asal duduk, asal pegang atau melapkan tangan ke pakaian. Jadi menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak itu adalah salah satu contoh kewajiban terhadap pakaian. Mengenakan pakaian sesuai kebutuhan dan situasi. Kalau kamu mau pergi ke sekolah, jangan pakai pakaian pesta, tapi pakailah pakaian atau seragam sekolah. Begitu juga kalau misalnya tidak di masa pandemi, kamu mau pergi ke pesta, maka gunakanlah pakaian pesta. Jangan pakai pakaian sekolah ke tempat pesta. Atau kamu mau pergi ke masjid, maka gunakanlah pakaian muslim. Jangan pakai pakaian rekreasi ke pantai. Kemudian mencuci pakaian bila kotor. Setelah dicuci, menyetrika pakaian setelah dicuci. Berikut contoh kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Jadi terhadap hewan dan tumbuhan kita juga punya kewajiban. Nah, memberi makan hewan yang ada di rumah itu adalah salah satu contoh kewajiban kita terhadap hewan. Membersihkan kandang hewan, misalnya kalau kamu punya kucing, ada kandangnya, bersihkan setiap hari. Kalau kamu punya ikan di akuarium, bersihkan akuariumnya paling kurang sekali seminggu. Dan yang lain-lainnya. Untuk tumbuhan, kalau kamu punya tanaman bunga di rumah, maka siramlah bunga itu setiap pagi. Kemudian, jika ada rumput atau tanaman liar di sekitarnya atau di dalam pot bunga yang bisa mengganggu bunga itu, maka kewajiban kamu membersihkan tanaman pengganggu itu di sekitar bunga. Selanjutnya, kalau kamu sudah melakukan kewajiban, maka kamu akan memperoleh hak dari setiap kewajiban yang sudah kamu lakukan. Nah, kita lihat pula apa sajakah hak yang akan kamu terima. Jika kamu sudah melaksanakan kewajiban terhadap orang tua, maka kamu akan memperoleh hak.
Di antaranya adalah mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat perlindungan dari ayah dan ibu, mendapat makanan yang cukup dari ayah dan ibu, mendapat pakaian yang baik dari ayah dan ibu, mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, memperoleh kehangatan dari pakaian yang dipakai. Nah, ini apabila kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap pakaian, maka kamu akan memperoleh haknya, yaitu memperoleh kehangatan dari pakaian yang dipakai. Apabila kamu melakukan kewajiban terhadap rumah, maka kamu akan mendapatkan lingkungan rumah yang bersih, rapi, dan nyaman. Dan banyak lagi hak-hak yang lain setelah kamu melaksanakan kewajiban. Oke, sekian saja Ananda semua. Semoga kamu bisa memahami materi yang sudah kita pelajari dan bisa kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian saja. Jangan lupa like dan klik lonceng agar kamu bisa mengikuti channel video pembelajaran Ibu selalu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.